PLN, Pertamina, Garuda, KAI, dan banyak lagi BUMN, semua terlilit utang besar dan bangkrut. Informasi berikut ini mohon jangan diartikan sebagai provokasi anti pemerintah atau anti pembangunan. Namun, pernyataan anak bangsa yang khawatir Indonesia telah menjadi negara terkorup. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ini ego pejabat tertinggi yang mengatakan dalam hati, gue biarin lu main, tapi jagain posisi gue selamanya ya? Begitukah? Pastinya tidak. Pastinya itu hanya hoax dari pandangan bosman. Tidak ada pejabat yang ingin menjabat selamanya, namun mendiamkan uang negara dibagi-bagi di korupsi sesama kroninya. Dan pejabat walaupun bukan kroni, namun supaya mendukung dirinya menjabat selamanya, didiamkan, bermain-main dengan jabatannya untuk memperkaya dirinya, pejabat dan kroninya. Benar begitu selama ini ya? Wah, nggak tahu juga. Namun semua itu harus kita perdalam. Membahas kita anti pembangunan dalam pemerintahan ini. Hal ini harus diluruskan karena kita tidak anti pembangunan dan tidak anti kegiatan membangun infrastruktur yang selama ini dibangun. Itu info hoax dari para buzzer rupiah seakan kita anti pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini. Sehubungan dengan itu kita jawab, benar, kita anti membangun dengan hutang. Karena membangun dengan hutang bisa bukan membuat pertumbuhan, namun bisa malah membuat bangkrut. Karena kita pasti semua setuju kalau membangun itu belum tentu bertumbuh atau membuat growth pertumbuhan, terutama ekonomi. Pasti setuju kan? Misalnya nih ya, misalnya seseorang menambah ruangan di rumahnya untuk disewakan jadi kos-kosan. Beda dengan merenovasi rumah untuk menambah garasi, untuk menambah mobil yang kreditan juga. Dalam jangka panjang nilai mobil akan turun. Di sini membedakan bahwa yang satu membangun untuk bertumbuh, yang satu membangun untuk menyusut. Jadi kita tidak anti membangun, yang kita anti adalah membangun pakai hutang. Jelas ya? Kita bahas tema utama kita sekarang. PLN merugi ratusan triliun hingga 500 triliun. Padahal nggak ada masyarakat yang ngutang bayar listrik kalau telat bahkan dimatiin. Pertamina rugi ratusan triliun. Padahal bayaran kita di pom bensin semua tunai. Gas melon atau gas tabung lainnya semua kita beli tunai. PGN dijual karena merugi ke Singapura. Rajin membangun infrastruktur namun BUMN karya-karya kok malah merugi. Masyarakat yang kalau naik kereta api tunai kita bayar, KAI-nya terlilit hutang besar, menanggung beban investasi kereta cepat dan pembangunan lainnya yang tidak menghasilkan sales atau penjualan bagus dan lama jadinya. PDAM banyak yang bangkrut, padahal masyarakat bayarnya nggak pernah telat. Beli pupuk, petani bayarnya tunai. Pusri bangkrut, petani tetap miskin, harga gabah rendah. Masyarakat membangun rumah, beli semen tunai, PT Semen Indonesia bangkrut. Bahkan asuransi masyarakat bayar tunai, Asabri dan Bumi Putra bangkrut. BPJS terlilit hutang. Lebih aneh lagi, kita beli tiket pesawat Garuda, itu airline harga tiketnya termahal, Garudanya bangkrut. Yang parah lagi nih ya, bayar pajaknya rakyat kita rajin, APBN-nya jebol, ambyar, dan defisit neraca APBN tekor kebanyakan biaya. Hutang negara naik 5.000 triliun dalam 8 tahun atau naik 300% atau naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Namun pertumbuhannya hanya 20%, tidak sampai seperempat pembangunan dibanding sewaktu dirinya menjabat di awal 8 tahun yang lalu. Memang idealnya kalau mengerti cara mengelola keuangan, baik itu kelolaan bisnis atau kelolaan anggaran domestik rumah tangga. Kalau invest 1 miliar dalam 5 tahun, lunas pinjamannya dan usahanya masih berjalan baik, di mana setiap tahun ke depannya masih plus, masih dapat 200 juta rupiah. Bukan invest 1 miliar dalam 5 tahun hanya dapat 250 juta, hutang 1 miliarnya dan bunganya masih menumpuk belum terbayar, yang 250 juta habis buat biaya harian. Itu mismanagement atau tidak merit kelolaannya namanya. Bukan membangun apalagi bertumbuh. Itu tidak amanah pengusahanya atau tidak amanah kelolaan rumah tangganya. Maaf ya, berusaha menghindari kata-kata pejabat dan pemerintahnya tidak mampu. Jangan sampai kita mengatakan pejabatnya tidak mampu karena mereka itu pilihan 60% masyarakat yang saat ini pun masih disukai. Jadi bagaimana kita melihat masalah ini semua dan apa solusinya? Nah, itu ciri New Mind. Kritis dalam melihat masalah, kritik masalahnya, dan kemudian memberikan solusi. Kalau kita melompat ke depan, sebenarnya solusinya sudah ratusan kali kita katakan. Tutup Kementerian BUMN. Perusahaan BUMN di merger yang satu model bisnis dengan akuisisi atau swap share. Perusahaan BUMN yang merugi, yang hanya mengerjakan proyek aman, proyek negara, ditutup. Lalu perusahaan BUMN yang sudah ramping dari 800-an perusahaan jadi 50-an, semua dilepas ke publik, IPO. Bahkan lebih dari 51%-an share dilepas, di mana mekanisme pasar kemudian dijalankan. Tidak ada lagi proyek pemerintah dikerjakan BUMN. Semua tender normal dari Bappenas, pengendali proyeknya.
Nah, informasi tutup Kementerian BUMN sebenarnya ya itu melompat karena pasti banyak yang nggak setuju kalau informasinya begini. Namun kalau kita melihat sekarang semua proyek pemerintah kalau dikerjakan swasta mungkin harganya setengahnya saja selesai itu proyek. Ini dengan BUMN sudah mahal 2 kali lipat, merugi lagi. Merugi itu karena dikorupsi. Dah sesederhana itu. Dari office boy sampai pejabat teratasnya itu main semua. Dan itu terjadi di semua proyek. Dah itu aja. Korbannya bukan saja anggaran besar negara yang nanggung. Namun sampai subkontraktor yang swasta semua disikat dengan bayaran ditunda-tunda. Sampai pejabatnya pada ganti. Dah mampus tuh semua subkontraktor. Tahunan gak dibayar. Bergiliran dah tuh pejabat-pejabatnya diberikan. Yang biasanya kroni pejabat kementerian, geng politikus partai berkuasa dan sejenisnya. Cuan terima kasih atas dukungannya menjadi pejabat. Bener deh, mana ada yang benar-benar berpikir buat bangsa dan negara. Jadi untuk menghilangkan korupsi dan membuat negara bertumbuh bagaimana? Ya bubarin proyek diberikan ke BUMN. Ini langkah pertama. Utang pemerintah Indonesia 17.500 triliun rupiah. Bukannya kalau di berita-berita hutang negara hanya 7.600 triliun rupiah ya? Bagaimana sih ini ngitungnya? Sahabat, kalimat di awal ini mungkin terlihat provokatif. Dan benar, memang provokatif. Namun tujuannya bukan untuk menyalahkan, tetapi mengingatkan dan memberikan solusinya. Kita pasti semua setuju jika pengelolaan keuangan negara dikelola secara serampangan dengan utang yang besar, bakal jadi beban dan bom waktu yang akan meletus menjadi krisis maha dahsyat melebihi Krismon di tahun 9798. Namun mengapa dari sisi berita atau narasi yang dibangun oleh pejabat negara adalah hutang Indonesia hanya 7.600 triliun rupiah. Yang angka itu berkesan masih jauh dari batas dibanding dengan PDB yang senilai 16.000 triliun rupiah. Orang awam mungkin membenarkan bahwa hutang tersebut hanya 48% dari PDB, di mana batas pejabat tidak diimpeach atau tidak digulingkan oleh sistem konstitusi. Kelolaan hutang negara harus selalu di bawah batas aman, katakanlah di bawah 60% dari PDB nasional. Jadi bagaimana cara amannya agar kalau Bosman nih menjadi pejabat tertinggi, agar aman, tidak diimpeach, tidak digulingkan dengan konstitusi, dengan kelolaan negara berhutang yang besar? Maka keuangan APBN itu ada yang dicatat dan ada yang tidak dicatat, alias ada yang tidak dipublikasikan. Di sini kita akan menguraikannya. Sekali lagi, bukan untuk mengkritik, namun untuk mengingatkan bahwa kalau hal ini berbahaya, kita harus segera benahi. Caranya adalah dengan membuat hal yang abu-abu, yaitu menjadikan BUMN di bawah kementerian, di mana BUMN jadi alat untuk membangun. Namun, kalau perlu uang, BUMN dianggap unit independen, sehingga bisa berhutang atas nama korporasi. Begini penjelasannya, untuk proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur yang kalau dibayar swasta tidak akan balik modal karena memang sangat mahal dibanding dengan uang masuknya, maka harus pemerintah yang membangun. Seperti halnya Amerika di tahun 30-an dan seperti halnya Tiongkok di tahun 80-an. Negara yang membangun jalanan infrastruktur. Yang mana di Amerika infrastrukturnya bukan hanya buat sarana perpindahan barang dan manusia, namun untuk pabrik semen, pabrik baja, dan industri mobil Amerika bertumbuh. Juga di Tiongkok idenya sama, untuk pabrik di Tiongkok tumbuh, yaitu industri otomotif, pabrik baja, semen, baru kemudian jadi sarana perpindahan barang dan manusia. Dimodalinya, Amerika di tahun 30-an pakai dolar dan Tiongkok di tahun 80-an pakai renminbi. Siapa yang mau ngutangin Amerika di tahun 30-an? Atau siapa juga yang mau ngutangin Tiongkok di tahun 80-an? Di sini bedanya dengan Indonesia. Dengan kelolaannya bukan menggunakan uang sendiri, lebih memilih dengan pendanaan asing. Maka berhutang adalah pilihannya. Juga bukan pakai teknologi sendiri dan isi infrastrukturnya bukan mobil, truk, bus buatan sendiri. Bahkan bensinnya, isi kendaraannya bukan buatan sendiri. Semuanya impor. Di sini perbedaan telaknya antara Tiongkok, Amerika, dan Wakanda. Hutangnya menjaminkan aset korporasi. Jadi BUMN meminjam langsung kepada funder yang terbanyak adalah dari asing tentunya. Dan pihak asing pintar, BUMN dibiayai karena BUMN diikat dengan kementerian. Bisa mengikat dengan jaminan negara atau dapat jaminan APBN. Namun secara tidak langsung. Hanya kalau gagal alias one prestasi, APBN yang membayari. Jadi dari sisi funder aman membiayai BUMN. Jadilah pinjaman BUMN selama ini meningkat menjadi 6.000 triliun.
Hebatnya angka ini tidak tertulis di APBN karena masih diumpetin di pembukuan BUMN. Hanya kalau pas bleeding atau berdarah-darah saja BUMN minta induknya APBN triliunan rupiah. Yang seharusnya kalau benar BUMN ia nggak disubsidi. Sayangnya BUMN adalah sapi perah, bukan korporasi profit untuk rakyat dan negara. Disinilah BUMN memainkan perannya, mengcover proyek dengan pinjaman berlandaskan aset BUMN. Inilah mengapa BUMN banyak yang rugi. Selain proyeknya memang bukan strategis ekonomis, namun lebih ke proyek non-ekonomis. Yang berikutnya adalah harganya BUMN itu super mahal karena semua orang penting BUMN itu mainin uang dan mencekik subkontraktor dengan terlambat bayar sampai tahunan. Jadi BUMN lah yang bagi-bagi kue korupsi tersebut ke sesama orang dalam. Ini semua rahasia umum, semua orang tahu, hanya tinggal nunggu berita kapan dan siapa yang tertangkap korupsi. Toh korupsi di Wakanda ini tidak ada penyitaan aset, tidak dihukum mati, biasa itu hukum korupsi itu. Jadi kembali ke masalah utang negara. Saat ini angka real utang pemerintah Indonesia adalah 17.500 triliun dan berikut uraian lengkapnya. Jumlah tersebut kita tahu melebihi PDB Indonesia yang jumlahnya 16.000 triliun rupiah. Ada dua komponen perhitungan utang di luar utang pembiayaan APBN yang belum dihitung dalam struktur komponen utang pemerintah, yaitu satu contingency debt yang merupakan utang yang menjadi tanggung jawab negara seperti utang BUMN. Jumlah utang BUMN saat ini hampir mencapai 6.000 triliun. Dua adalah utang dana pensiun yang saat ini masih menggunakan metode beban langsung di APBN, padahal secara aktuaria dana pensiun ini harus dibuatkan pencadangan khusus sebagai beban biaya pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri. Perkiraan jumlah beban utang pensiun mencapai 4.500 triliun rupiah. Dua item di atas tidak pernah masuk dalam perhitungan neraca keuangan negara, padahal secara best practice di seluruh dunia saat menghitung neraca keuangan negara itu masuk dalam perhitungan government debt. Disinilah hebatnya rakyat Wakanda yang tidak peduli dengan keuangan negara, yang penting dapat drama dan hiburan di sinetron sudah senang. Nggak penting itu mikirin utang negara. Jadi kalau poin utang pembiayaan untuk APBN, contingency debt dan utang dana pensiun dihitung, semua masuk dalam neraca keuangan negara, maka total utang kita mencapai 7.600-an ditambah 6.000-an ditambah 4.500-an, kurang lebih 17.500 triliunan. Jumlah tersebut melebihi 100% PDB kita yang mencapai 16.000 triliun. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas utang atau rasio debt kita maksimal 60% dari PDB. Wah, sudah kebablasan ya jumlahnya harusnya. Tapi aman, tidak tercatat di APBN. Tetap dukung dengan semangat. Peace.